trading itu hanya untuk orang-orang bodoh atau orang yang super pintar. Tapi kalau lu pintar banget, lu unik dibanding teman-teman, lu coba deh. Siapa tahu lu bisa dapat jadi kayak Hengki gitu. Bulan pertama tuh, sepinya minta ampun bulan pertama. Nggak ada yang jual. Sampai aku pick up ke rumahnya dia loh. Saking, ya kamu pick up aja lah. Nama karyawan, kamu pick up deh jauh-jauh. Nggak apa-apa deh, kamu bawa mesinnya. Yang penting ini untungnya bulan ini cukup buat bayar gajimu. Aku bilang gitu. Pasti semua orang mikirnya, ya enakan jadi bis Yugo dong. Beli Ethereum waktu $1, beli Hype waktu $3 kan gitu kan. Itu tidak akan terjadi gitu loh. Ini selalu ngomong ya udah lampau gitu loh. Udah nggak bisa. Memang kamu ditakdirkan tuh memang nggak bisa. Garis tangannya itu bukan gitu. Udah kerja aja gitu loh. Oke, hari ini kita bakal bongkar kungfu triliuner tambah kaya, yaitu dari Bro Andrew. Thank you bro, udah datang sekali lagi. Jadi Bro Andrew ini ada 2 bisnis ya, ini kalau misalnya gua nggak salah ya, sotoy dikit gitu. Pertama itu adalah PGI, kedua itu adalah Pusat Emas. Bener nggak sih? 3 sama Sinar Mutiara. Sinar Mutiara, oh maafkan, kelupaan. Ada plus-plus sebenarnya, ada banyak. Cuman itu yang nggak di-handle secara langsung kan, itu yang lo invest gitu kan. Iya, betul. Kita mulai dulu dari pertanyaan dari teman-teman rame nih. Ini gue mulai dari pertanyaan yang gue suka. Mau kaya ya harus dari kerja, bukan dari invest. Gimana pendapat tentang AHA dan HA yang kaya raya dari saham? Ini orangnya AHA bro, jangan putar-putar. AHA itu si Andri ya? Ya, AHA, Andri, HA, Hengki gitu. Hengki ya. Oh dia kaya dari invest gitu ya maksudnya. Kalau Andri dari invest ya. Kalau Hengki kayaknya dari trading ya. Iya, betul. Beda lah trading sama invest kali ya. Iya. Mungkin pertanyaan itu kali kayak kan mungkin pertanyaannya kalau mungkin ya ini yang gua ngerti dari sini ya, itu adalah lu mungkin pernah bilang kalau misal mau kaya bukan dari trading atau dari invest tapi harus kerja. Nah, apa pendapat lu dengan orang-orang yang berhasil dari trading atau investasi? Oke, paham. Sebenarnya memang gua juga dulu pernah bilang sih, trading itu hanya untuk orang-orang bodoh atau orang yang super pintar atau unik sampai dia bisa mengontrol dirinya. Aneh dia itu, bisa mengontrol dirinya gitu loh. Gak ada ketakutan, gak ada keserakahan. Aneh banget. Gue pernah bilang gitu. Dan mungkin Hengki itu salah satu orang dari yang gue bilang itu gitu. Yang aneh. Yang aneh itu ya. Orang aneh udah ketemu emang aneh dia. Emang sih Otong gak jelas. Kalau si Andri kan nggak trading ya, nggak tahu sih. Kalau yang gue tangkep dari konten-kontennya dia itu kan dia pani ya kalau kita tahu ya. Terus sama apa gitu, dia kan multi bagger kan. Iya. Jadi bukan trading, dia invest ke sesuatu yang bener aja gitu loh ya. Iya. Jadi itu kayaknya bukan trading ya, dia invest. Yang tahu kalau gue bilang sih hoki ya. Kalau dia bilang kan ngitung ya, nggak tahu lah ya. Yang mungkin dia ngitung gitu ya, nggak tahu lah. Intinya kan tinggal milih terus kali 100 gitu kan. Nggak invest. Bukan trading. Ya. Terus pendapat lo gimana? Apakah ada jalan kalau misalnya orang tuh pengen jadi mereka lah, antara mereka berdua mau jadi AHA, mau jadi HA gitu, atau mendingan rekomendasi lu tetap ke kerja? Kalau gue rekomendasi tetap kerja. Karena apa? Kalau trading itu barrier entry-nya super gampang. Lu tinggal download apps, masukin duit, asal pencet aja beli apa, nanti sore bisa untung bisa rugi tuh. Tanpa belajar apa-apa lo. Begitu lu untung, lu berasanya apa? Wah, gue jago banget ternyata trading. Belum belajar apa-apa padahal. Belum beli kelasnya siapa-siapa, belum belajar yang gratis juga, udah merasa jago. Begitu dia merasa jago, dia akan terus-terusan trading. Sampai kapan? Sampai habis duitnya. Nah, kalau bisnis kan nggak bisa. Lu langsung buka bisnis nggak bisa. Lu harus sewa tempat, harus nego pemilik tempat, harus punya skillnya dulu. Dan kalau bisnis itu lu begitu bisnis lu gede nanti kalau jalan, lu bisa wariskan. Kalau trading kan memang nggak bisa lah, lu gimana? Lu sendiri harus jago gitu loh. Jadi kalau lu mau kaya dari trading harusnya kalau lu berasa pinter banget dan unik dan bisa mengontrol emosi, lu bisa salah satu dari mereka ya boleh dicoba sih. Gitu. Tapi kalau lu normal dibandingin teman-teman lu itu normal. Lu itu cuma orang pinter, orang biasa atau orang bodoh. Itu dianggap normal. Tapi kalau lu pinter banget, lu unik dibanding teman-teman, lu coba deh. Siapa tahu lu bisa dapat jadi kayak Hengki gitu. Itu soal banyak yang nanya juga bro. Mungkin gara-gara lo baru ngeposting story sama dia. Ini ada yang bilang kemarin sama Hengki ketemu ngobrolin apa? Saya kepo. Ngobrolin apa aja ditanya. Oh iya. 2 kali ketemu Hengki ya. Yang pertama ketemu itu 2 jam lebih tuh di Sushi Toku kan. Teppanyaki itu.
bener-bener nggak ngobrolin trading gitu. Dari 2 jam lebih tuh ngobrolin tradingnya paling 5 menit ya. Lebih ngomongin masalah, lebih ngomongin hidup sih. Dia lebih nanya, kan Hengki itu udah trading di depan komputer doang, terus dia bingung gitu loh. Good problem lah, dia bingung hidupku ini harus ngapain lagi. Uangku ini udah cukup, Hengki bilang gitu. Terus aku harus ngapain? Terus aku cerita lah ke dia. Ya, aku punya bisnis ini bukan cuma sekedar cari uang ya. Punya karyawan yang loyal, karyawan yang suka sama aku, terus aku bisa rayain gathering, bisa happy sama mereka, terus bisa bikin mereka punya life yang better gitu, terus keluarganya itu ada kesenangan tersendiri gitu. Aku ceritain dia gitu kira-kira gitu, jadi dia dapat angle yang berbeda dari kehidupan trading doang gitu. Jadi mentor deh, ada 2 mentor katanya, mentor yang T ya. Sekarang lu jadi salah satu mentornya. Tapi sebaliknya, Leon, lucu juga aku mikir, wih, ternyata kamu di belakang komputer juga pencet-pencet doang bisa dapat duit segitu ya. Jadi sama-sama merasa belajar sesuatu. Ada di dunia ini ada yang begitu. Terus dia ceritain kan gimana caranya dia dapat duit dari trading itu. Selama ini aku selalu skeptis lah ya. Terus tapi dia ngomong sesuatu yang masuk akal gitu loh. Masuk akal, tapi aku bilang kayak Hengki, Bro Hengki aku penasaran aja sih. Nanti aku lihat ya, aku ke rumahmu, aku mau lihat kamu cara tradingnya gimana. Oh ya oke. Tapi walaupun begitu aku ngerti kamu melakukan apa, aku nggak bisa lakukan itu gitu. Aku merasa gitu. Karena dia waktu dia bilang hold, hati gue masa di hold gitu. Padahal waktu dia sell, masa di sell gitu loh. Karena mentalnya nggak suka dia gitu loh. Kecuali aku tinggalin semua bisnisku. Udah aku mau jadi full time trader. Berguru sama dia tuh. Jadi bener-bener mentalnya aku samain sama dia. Ya mungkin bisa kecipratan gitu. Tapi kalau masih mentalku di bisnis, disuruh nyampur gitu kayaknya aku berasa nggak bisa sih. Cuma penasaran doang. Jadi kepingin tahu doang apa yang dia lakukan. Tapi masuk akal banget sih. Dia kan dari ordernya ya. Dilihat dari order sama bidnya ya. Tapi order bidnya itu banyak yang nipu juga. Dia tahu mana yang nipu. Wah hebat sih. Keren. Iya. Terus yang kedua kan ketemu sama Bis Hugo juga tuh. Itu pertama kali lu ketemu sama Bis Hugo. Nah itu lucu juga itu. Si Hengkinya ngontak gue abis ketemu, kok Andrew aku ajak Bis Hugo ya ketemu kamu gitu kan. Orang bingung gitu, duit mau ngapain sama bingung. Jadi 3 orang ketemuan, udah duit bingung what to do in life gitu kan. Jadi kayaknya si Hengki itu dapat something, wisdom something, karena bukan buat cari uang ya. Ketemu aku bukan buat caranya gandain uang atau apa, enggak. Tapi dia dapat something dari tentang life lah ya. Dia merasa oh hidup itu begitu ya. Terus dia merasa kayaknya Bis Hugo juga perlu deh. Orang kaya yang kebingungan kok ngapain dalam hidupnya. Ya. Terus ketemu Bis Hugo, waduh lebih unik lagi dia. Dia bilang kok karyawanku 0. Aduh, tapi ya tapi portonya segitu. Ya, mengerikan sih. Ya, Okay. Thank you lah Hengki udah ajak ketemu Bis Hugo. Yeah. Ada yang nanya lagi deh, ini pertanyaan terakhir tentang Hengki. Kalau misalnya lu percaya Hengki, kenapa nggak titip duit ke Hengki for Ko Andrew? Oh, dia itu cerita waktu awal pertemuan kan, si Bis Hugo ada titip aku gitu kan ya. Nggak banyak lah, sekian M gitu lah ya. Terus aku juga mau lah titip, cuman kan nggak enak ya. Begini loh, dia kan bisa trading sendiri, duitnya buat dia, dan dia yakin kemungkinan dapat menangnya itu 99% kan bagi dia. Jadi kalau aku titip dia, berarti kan aku beli waktu dia yang harusnya dia bisa buat dia gitu loh. Jadi nggak enak. Tapi karena dia buka, kita nyentil di sini kali. Kita ngomong di sini. Mau tuh, bro, Hengki. Mau tuh. Akhirnya karena dia cerita si Bis juga ada, gue juga bilang, yaudah aku juga ada. Boleh sama dia. Oh, jadi aku masuk angka yang sama. Jadi sekarang ada di dia. Oh berarti udah. Udah, tapi ya dia bilang ntar ada limitnya ya kalau udah sampai segini ya. Udah selalu lah. Gue bilang gini lucu loh. Gue bilang gini sama dia. Bro Hengki ini rugi nggak apa-apa. Namanya trading pasti ada rugi. Oh iya kok. Cuman aku selama ini nggak pernah rugi sih. Iya tapi rugi nggak apa-apa. Terus kan titipnya segini gitu kan. Loh. Kalau nggak pernah rugi, kalau gitu aku titip segini aja. gitu kan. Terus dia bilang, wah nggak enak kalau pakai uang orang beda apa mentalnya. Oh ya masuk akal. Semua yang dia omongin dia itu logis dan masuk akal. Jadi cocok. Gitu. Apakah ada ini apa namanya profit sharing segala macam atau cuman lucu-lucuan aja gitu? Enggak ada profit sharing. Enggak ngomongin itu juga. Oh jadi kasih duit udah langsung dia tradingin aja. Iya gitu. Wih, gila. Belum ngomongin profit sharing. Nggak mau sih dia, susah juga ya dia. Dia bukan orang yang suka uang ya kalau aku lihat kan. Hengki itu gak suka uang gitu loh. Jadi dia cuma
Ya trading untuk do something gitu aja sih. Opportunity jadi dia lakuin gitu kan. Iya, iya. Dia kan remoranya hari ini ya mulainya. Oh, hari ini ada kelas nanti. Kelas hari pertama kan ya? Minggu depan. 22 Oh belum sih ya. Soalnya gue lihat kemarin Hamin 2, Hamin 1 ini. Emang lo ikut? Enggak lihat story story-nya. Iya, apa ya Hamin 1 terus? Iya ada sesi live-nya lah. Ada sesi hari ini ya? Ada sesi live. Oh, iya. Gue bilang anu aja lah. Private session lah. Gue join nggak apa-apa. Tapi private ya. Biar cepat. Private ke rumah. Kalau misalnya Andrew sih bayar 10x juga nggak masalah dia. Cuma pengen tahu apa orang jalan pikiran gimana. Menarik sih. Gue lihat jalan pikirannya orang cara tradingin. Dapat angle gitu menarik. Ya. Apakah Ko Andrew trading juga atau swing pendek gitu di saham dan kripto? Apa sinyal beliau jual? Thanks. Enggak pernah trading juga, beli kripto juga sekali gitu aja sekali gitu. Fokusnya soalnya di kerjaan kan, yang utama. Makanya lebih ke beli hold gitu kan. Beli hold udah. Masih pegang Pani nggak kok? Pegang dari yang waktu itu belinya berapa? 13 ribuan itu ya. 13 ribuan itu pegang sampai sekarang nggak dijual. Ya nggak banyak juga sih. Iya. Jadi nggak banyak 10M maksudnya. Jadi supaya teman-teman tahu konteks. Gimana kalau misal dengan ini bro? Kan hari ini besok sih sebenarnya itu deadline buat beli IPO emas. EMAS gitu. Ya. Apakah seorang Andrew akan partisipasi di gitu-gituan? Itu kan dapatnya kecil ya. Kita masukin duit berapa cuma dikasih alokasi berapa. Dulu juga pernah sih ada masuk beli IPO itu dikasih alokasinya kecil banget lah. Jadi yang gitu. Bukan sebelumnya lagi deh. Waktu itu adalah masa cuma dikasih 0, sekian persen. Kan uang gratis bro. Kan uang gratis. Iya sih kalau dibilang uang gratis gitu. Cuma kita nyiapinnya misalnya siapin 100M. Dapatnya 600 juta gitu. Kayak ngerepotin banget gitu. Jadi harus taruh 100M cashnya taruh situ dulu. Terus kan nanti 3 hari. Misalnya tapi kan ngeluarin duit 100M gitu kan harus di-cut dulu dong. Kalau misalnya kita deposito atau kan nggak mungkin di tabungan kan. Depositonya harus dipasin tanggalnya dulu. Terus atau bilang break, misalnya break juga nggak apa-apa kan sama banknya. Cuman kan banknya juga Pak ngapain Pak di break? Masa iya saya mau parkir di sini sebentar ya 3 hari ntar balikin. Kayak ngerepotin banget nggak usah lah. Kalau misalnya 2x tuh 600 juta dalam waktu 3 hari loh. Tetap nggak mau kan belum tentu 2x-nya. Belum tentu. Ya, disclaimer cuman ya, kemungkinan besar tapi kan belum tentu. Maksudnya gini, anggap 600 juta 2x gitu. Berarti kan dapat 600 juta dong. Iya. Tapi kan harus repot ngeluarin 100M ini untuk dapat 600 juta yang belum tentu gitu. Jadi ya nggak usah lah. Nanti aja kalau udah IPO udah stabil aja. Perkembangan alokasi portfolionya kok, tolong tanyain. Mungkin ini kali ya yang nanya, kan dulu kan lu pernah bilang ada Bitcoin, ada saham, ada obligasi dan lain-lain juga kan. Apakah masih sama atau lu ada misalnya gedein di Bitcoin atau di yang lain gitu? Sama sih sebenarnya, cuman yang belum dikasih tahu itu belum di-spill itu sebenarnya alokasi di bisnisku itu nambah terus. Secara persentase. Secara pusat gade. Ya pusat gade ini kan piutangnya nambah terus kan. Jadi alokasinya itu tetap gede 70% bahkan mungkin di bisnis. Misalnya emas, ada pusat emas juga nambah terus di sana. Kalau gade kan gade emas juga baru setahun. Berarti kan ada piutang emas di sana nambah terus gitu. Terus Sinar Mutiara persediaan handphone yang belum laku itu juga portofolio lah itu ya. Itu gede itu 70%-an kan. Nah 30%-nya itu 10% ya mungkin 10 gampangnya ya 10% saham Indo, 10% deposito, 10%-nya Indon. Depositonya setengah USD, setengah rupiah. Terus itunya mana ya? Bitcoinnya. Bitcoinnya 5 lah kira-kira gitulah. 30 itu agak gede lah ya. Iya, karena Bitcoinnya naik terus kan jadi dari 3 ntar dia naik jadi 4 naik terus gitu. Iya. Kalau emas ya masih dibilangnya kerjaan lah itu masuk di persediaan bukunya pusat emas lah. Ya. Gitu. Gue punya a whole section tentang emas. Itu kapan Andrew jual kelas ini? Apa namanya? Apa ya? Ya jual kelas cara beli emas. Soalnya dia belinya waktu sebelum emasnya terbang gitu. Coba nanti kita bahas. Jika hanya boleh pilih antara saham Indo atau Bitcoin, pilih yang mana? Saham Indo atau Bitcoin? Nah, kalau harus besar portfolionya yang dimasukin, pilih saham Indo. Tapi kalau boleh kecil, pilih Bitcoin. Jadi misalnya portfolionya 100%, kita masukin 80% saham Indo aja deh. Tapi kalau boleh masukin 20% doang, ya Bitcoin aja. Kenapa ada dua yang terpisah kayak gitu? Maksudnya kayak gimana?
Kan kalau gede bahaya kalau dimasukin Bitcoin semua. Kalau ada apa-apa nanti sisanya dikit uangnya. Tapi kalau gede di saham Indo, aku lebih percaya nggak mungkin sehancur itu gitu. Ya. Kok if nggak bisa berbisnis dan kerja, menabung dan kelola duit yang benar apakah oke? Mungkin pertanyaan ini kali. Jadi dia tuh mungkin ya nggak bisa bisnis kerja, jadi dia pengennya fokusnya ngembangin portfolio aja lah gitu. Apa pertanyaannya? Boleh atau enggak menurut lu, apakah itu sebuah hal yang make sense gitu? Misalnya mungkin ya dia tuh second gen, ada duit dari orang tuanya 1M 2M gitu. Dia nggak mau kerja, nggak mau berbisnis, pengennya fokus ngelola uang aja dengan cara yang benar, apakah oke? Ya apalagi kalau second gen, apalagi baru mulai mau kerja, harusnya lebih baik bekerja ya, karena nambah nilai hidupmu juga. Kamu nanti banyak ketemu orang juga. Kalau invest doang kamu taruh di deposito gitu, atau beli emas anggap waktu bener naik 30%, 1M jadi 1M 300. Terus kamu setiap hari bingung mau ngapain, main game dan lain-lain. Akhirnya ya hidup kan nggak tentang semua setahun cuan berapa gitu loh. Tapi apa yang kamu lakukan setiap hari gitu. Goals dalam hidup yang sudah kaya raya itu apa? Ini mungkin pertanyaannya si Hengki sama si Bisigo kali ya. Diwakilkan oleh dua orang ini. Tolong tanya kok, apa end game dari seorang Andrew Susanto gitu? Apa yang ingin dicapaikan lagi? End game-nya? Sebenarnya dari awal kerja juga nggak mikirin harus sampai berapa sih. Cuma mikirnya gini loh. Tahun ini harus do the best. Harus semaksimal mungkin ilmu yang kita punya kita maksimalkan. Kalau ilmunya belum punya, kita belajar terus maksimalkan. Action maksimal aja terus setiap tahun. Jadi kalau ditanyain goalnya sampai nggak ada goalnya. Maksimalin semua resource yang ada. Itu sih aku. Lu pernah ada goal nggak sih? Misalnya kayak goal masih gini. Oke, misalnya sekarang kita let's say 100M gitu misalnya ya. Bisa tahun depan gue pengen nih harus jadi 130. 5 tahun lagi gue mau nih jadi 200 gitu. Lu ada target-target kayak gituan nggak sih? Nggak ada. Jadi benar-benar nggak ada. Jadi unlimited targetnya ya. Nggak nyampe pun nggak apa-apa. Unlimited nggak nyampe gimana ya maksudnya? Misalnya ya pasti kepingin, dulu itu mikir awal 1T itu kayaknya nggak mungkin deh gitu loh, mikir gimana caranya kerja gadai ngutangin orang 1T, kayaknya nggak masuk akal deh. Jadi udah, tapi ya terus nggak, bukannya set target 1T, udah do the best aja terus, do the best terus aja. Yang penting setiap hari lakukan yang terbaik, ya. Itu aja. Tapi selalu manifesting aku dari dulu. Waktu kuliah manifestingnya lihat rumah di komplek rumah di Senayan Residence. Waktu kuliah itu udah kepengen banget, dan itu juga main gimana cara nyampe situ, nggak mungkin deh kayaknya. Terus lihat di Bukit Golf Pondok Indah, lihat apartemen di Singapura. Terus ya manifesting terus lihat gedung, pengen punya, lebih nggak masuk akal lagi. Ngapain bangun gedung 500M? Gunanya apa? Sebenarnya kalau dipikir-pikir bangun gedung itu gunanya apa? Terus kenapa lu mau bangun? Sentimental value. Sentimental value. Iya. Lu punya gedung sama lu sewa gedung, pasti secara hitung-hitungan uang lebih untung sewa gedung. Udah pasti. Mau hitungan pakai cara siapapun gitu. Tapi kalau gua ngomongin tentang sentimental value, lu punya itu achievement di hidup lu, itu gak bisa dilawan dan terserah orang itu gitu loh. Ya itu mungkin termasuk di goal hidup lah ya, kepingin punya itu gitu. Ya, tapi kalau misalnya udah, kan maksudnya itu kan udah OTW gitu, udah lagi on the way bakal ada kan. Iya. Terus apa yang lu cari? Misalnya oke, kita nggak nerapin goal ya kan, nggak nerapin goal dari ya, soalnya manusia 5T-nya itu udah muncul dari kemarin. Kalau sekarang udah nggak tahu berapa, 30 kali ya sekarang. Apakah lu kayak ada, kan nggak mungkin kan udah di atas titik tertentu uang tuh udah tidak merubah hidup sama sekali gitu kan. Nah terus apa berarti end goal? Apakah ya apa gitu yang lu ngomongin ke Bisigo sama Hengki apa? End goalnya itu, kalau di bisnis ya banyak sih. Misalnya lu udah capai, uang lu udah segini, let's say 30T misalnya gitu ya. Terus apa yang dilihat bukan hasilnya, uangnya sekarang berapa. Nah itu bahkan nggak pernah ngitung aku. Tapi yang aku hitung adalah kerjaku tahun ini dibandingkan dengan kerjaku tahun lalu. Nah itu yang dihitung tuh. Jangan sampai kerjaku tahun ini lebih jelek daripada tahun lalu. Kerjaku tahun depan jangan sampai lebih jelek dari tahun ini. Definisi apa? Definisi jelek bagus apa? Growth percentage atau apa maksudnya? Iya, pertama pasti growth percentage dari revenue dan EBITDA lah ya, keuntungan. Kedua, kalaupun EBITDA-nya nggak bisa ngalahin tahun lalu,
setidaknya apa yang kamu lakukan di tahun ini yang kamu nggak lakukan di tahun lalu harus bertambah, jangan sampai berkurang. Jangan sampai tetap, apalagi berkurang gitu loh. Lah kalau kamu udah do something banyak tapi EBITDA-nya berkurang karena nggak tahu lah ya, perekonomian Indonesia jelek dan lain-lain, itu masih mending daripada kamu turun tapi kamu do something-nya emang sama tahun lalu, atau bukan sama, berkurang, males karena duitnya udah banyak gitu. Itu yang enggak sih menurutku, jangan. Iya. Gitu. Sebenarnya Andrew, lu tahu nggak sih kayak lu punya Porto ada berapa? Sebenarnya lu tahu nggak sih? Tahu. Oh, lu tahu? Tahu. Oh, oke. Gue curious juga deh. Misalnya kayak kita ngomongin ekonomi, kan ada gejolak di pasar lah kemarin. Misal ada demo. Habis itu misalnya Ibu Sri Mulyani diganti kemarin. Orang sempat heboh, banyak fear segala macam lah. Oh, ini Menteri Keuangan baru kayak gimana gitu kan. Nah dengan bisnis lu yang segitu ya, dan udah terakhir kita ngomong, pertama kali kita ngobrol sih 1.000 cabang, tapi lu grow-nya 23% setahun, jadi sekarang mungkin udah hampir 2.000 gitu. Mendekati ke sana. Nah, lu ada pertimbangan apa nggak sih kalau misalnya lu ngelihat gejolak-gejolak yang kayak gitu? Kalau untuk bisnis nggak pernah takut akan terjadi gejolak terus bisnisnya nanti berpengaruh. Jadi aku cuma mikir gini, dari sini sampai jalan sebelum ada gejolak itu kan sudah mendapatkan laba. Kalau memang ada masalah kan berhenti di sini nih. Ya udah, hilang nggak apa-apa. Daripada di sini takut mau nyampe sana takut nanti ada apa-apa. Terus di stop di sini, nggak apa, gas aja terus sampai ada apa-apa ya berarti berhenti di situ, udah ngumpulin duit sampai sini gitu. Do the best aja. Lu berarti nggak mikirin what if nanti ada demo lagi, itu ya lu nggak pikirin. Ya. Gitu mungkin kan? sih, sangat mungkin. Jangan kan bilang demo gempa bumi kayak. Terus misalnya gadai gampang deh. Kan bisa gini. Sekarang kan aku gadai handphone nih kebanyakan. Kalau Indonesia nanti sama kayak di US, orang beli handphone itu kan tinggal beli SIM card kan. Beli SIM card gratis handphone. Terus handphonenya kan nggak boleh dijual. Digadai dan nggak boleh dijual dong. Dia harus lunasin dulu SIM cardnya. Berarti itu kan gadai mati. Kalau di US gimana? Handphonenya belum lunas semua kan? Semua orang beli handphone itu nyicil, istilahnya kan gitu kan, harus kan itu. Nah kalau udah kayak gitu Indonesia berarti kan nggak jalan. Kalau aku mikir gitu berarti dulu waktu cabang ke-1 udah nggak buka cabang kedua, takut ada itu soalnya kan. Tapi kalau misalnya, kalau itu gini, apa yang dalam pikiran lu waktu lu ngebaca market news yang saat itu ya, itu di momen-momen kita tuh lagi di puncak market fear lah. Banyak orang misalnya tarik duitnya dari saham, banyak orang misalnya khawatir ini Ibu Sri Mulyani diganti gitu. Nah kalau misalnya lu lagi menghadapi case-case kayak gitu ya, apa sih yang lu pikirin gitu? Apakah apakah lu merubah sesuatu? Apakah lu mikir kabur dulu ke Singapura atau ke Swiss gitu? Kayak gimana gitu? Kayaknya sama sih. Jadi pada saat fear, market fear kan orang beli kan? Enggak, kalau gue sama fear, sama kalian. Pada saat naik gue juga seneng sama. Gue nggak bisa melawan reverse psychology, nggak bisa. Gue manusia normal. Ini kalau misalnya kita ngomongin investasi kan. Iya. Nah kalau misalnya kita ngomongin di bisnis gitu, ada nggak sih yang lu rubah atau cara lu merubah melakukan sebuah bisnis waktu ada gejolak ini? Oh iya, kalau di bisnis ya waktu COVID itu ya beda sih. Kalau di bisnis aku lebih tajam lah. Waktu COVID gitu aku sewanya makin banyak karena banyak orang tutup kan. Dapat kesempatan orang-orang yang tadinya nggak disewakan tempat prime jadi disewain. Udah tadinya nggak disewain jadi disewain, kita tawar dikasih lagi. Berani itu karena di bisnisku aku udah yakin banget lah. Itu berani sih. Tapi kalau di market nggak berani. Iya. Pendapat Ko Andrew tentang Menteri Keuangan yang baru, Ko? Pak Purbaya, ya. Keren sih. Awalnya sih hari pertama, waduh kok gini ya. Tapi begitu lihat dia ngomong, keren sih. Dia yang 200T ini ya. Keren sih, dia bilang dirutnya suruh kerja. Masuk akal, omongannya itu masuk akal gitu. Kayaknya kalau aku jadi menteri juga gitu, asal ngomong. Ya nggak asal ngomong sih. Maksudnya gaya bicaranya kayak gitu ya. Itu kalau 200T-nya itu dia bisa salurin dengan benar, itu pasti bagus. Cuman PR-nya menyalurkan uang dengan benar ini harus kerja keras. Kalau 5C-nya dikerjain semua, kalau ngutangin orang kan 5C itu kapasitas, apa semua dicek semua itu ya. Kolateralnya semua benar, semuanya tersalurkan, pasti ekonominya naik. Cuman kan mungkin uangnya ditahan tuh karena takut nyalurinnya salah, terus gelembung, NPL naik kan. Pusingnya udah dilempar ke dirut bank. Ya, keren sih itu. Keren sih. Jadi dia kamu gelontorin duitnya, tapi gelontorin yang bener ya. Nggak boleh golf lagi katanya. Gila. Keren. Kalau Ko Andrew nggak sekaya ini, apakah pilih bisnis atau investasi saham dan kripto? Misalnya net worth-nya seorang Andrew itu misalnya 10M gitu misalnya, net worth ya. Lu mendingan pilih bisnis atau pilih belajar buat investasi saham dan kripto?
Kalau sekarang pasti mikirnya gini. Berarti dulu itu kan ceritanya. Ya, misalnya waktu lu 10M, sekarang tiba-tiba ada dunia saham dan kripto nih. Nah, lu pasti semua orang mikirnya ya enakan jadi bis Yugo dong. Beli Ethereum waktu $1, beli Hype waktu $3 kan gitu kan. Itu tidak akan terjadi gitu loh. Ini selalu ngomong ya udah lampau gitu loh. Udah nggak bisa. Memang kamu ditakdirkan tuh memang nggak bisa. Garis tangannya itu bukan gitu. Udah kerja aja gitu loh. Ini kan hype kan. Dari $3 jadi $50. Terus sekarang mau cari the next hype gitu kan. Mau cari lotre terus kamu itu. Gosok lotre terus sampai dapat. itu udah ditakdirkan. 1 dari 1 juta orang itu ditakdirkan cari duitnya emang kayak gitu. Ya berarti kalau misalnya lu fokus di kerja lah. Kalau misalnya buat lu ya. Ini sebenarnya ada yang nanya gini juga nih, tapi gue lupa nyatet dari siapa. Ini kok Andrew kok bisa awet muda pakai SK2 atau apa nih? Iya. Umur berapa sih? 40. SK2 gue yakin. Iya banyak. Lu banyak. kan udah ada pusat emas, udah ada pusat gadai. Kapan bikin pusat skincare? Iya ada yang DM juga ke aku sih. Skincare-nya apa gue? Terus apa skincare-nya? Pakai itu loh, Gerlang di Plaza Senayan tuh ada. Punya sahamnya dia ternyata di situ. Kalau itu merek luar kok. Merek luar. Jadi waktu test drive mobil dikasih gitu. Terus bagus, jadi kita pakai itu. Cocok sampai sekarang. Oke, ini sekarang kita masuk emas ya. Bukan emas IPO sahamnya, ini ngasihin pusat emas. So ini menarik banget ya. Ini kan lu launching pusat emas sudah dari kapan ya? 6 bulan. 6 bulan. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum terlalu ngikutin exactly apa pusat emas itu ya, boleh share nggak sih kayak PGI itu apa, lalu pusat emas itu apa? Kayak secara ringkas aja. PGI itu kan Pusat Gadai Indonesia. Jadi orang yang perlu uang sementara dia menjaminkan barangnya untuk pinjam uang. Jaminannya apa? Bisa handphone, bisa emas. Kita baru terima 1 tahun emas. Nah, kalau pusat emas itu orang yang mau jual, bukan mau pinjam. Mau jual putus, dia ke pusat emas. Ya, jadi dari sisi lu cuman beli emas doang. Dari yang pusat emas iya. Iya pusat emas. Dari lu cuman beli. Sekarang doang. Jual Antam doang. Berarti Antam. Beli Antam doang. Enggak. Beli Antam doang. Belinya beli Antam dan perhiasan. Tapi kalau gua jual Antam doang. Oke. Tapi kalau misalnya lu beli Antam dari customer, berarti lu bisa beli dari merek-merek lain juga, misalnya UBS lah. Semua apa. Beli. Semuanya beli. Semua kan? beli. Apa bedanya orang itu jual UBS-nya lah, Antamnya ke lu, sama ke Antamnya langsung gitu, atau ke waris Sampurna langsung? Ini menarik nih, nggak tahu aku bener atau enggak ya. Kalau orang jual Antam, itu kan bisa di buyback Antam kan, kita ke Antamnya itu kan. Iya benar. Satu kan ngantri panjang tuh biasanya. Terus kan dia udah jelas tuh buyback Antam tuh setiap hari berubah di websitenya udah jelas berapa. Misalnya buyback Antam itu 1.800.000 gitu kan. Kalau kita ke sana, kalau kita jual lebih dari 10 juta itu kena pajak 1,5%. Ya kan? Nah, kalau jualnya nggak di Antam, jualnya di toko-toko emas itu, buybacknya itu terserah toko emas. Rata-rata pasti di bawah 1,8. Dia mau ada spread dari, jadi dia misalnya 1,8 ya, dia belinya 1,780 misalnya gitu. Jadi kalau ada apa-apa, aku nanti balikin ke Antam, aku untung 20.000 gitu loh. Toko-toko emas itu gitu, atau 1,750 aku untung 50.000 kalau aku balikin emas. Kalau emasnya naik turun itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau anggap nggak naik turun, aku ada spread untung waktu buyback itu gitu loh. Di toko emas, toko emas yang biasa. Jadi toko emas biasa biasanya harga beli itu lebih rendah dibandingkan ke Antam langsung. Oke, itu supaya dia ada spread dong, walaupun kecil. Ngerti. Nah, kalau aku itu di pusat emas, aku bikin 1:1, samain persis sama Antam, nggak usah pajak, udah. Aku bilang gitu. Kaget karyawan itu kaget. Jadi sekarang itu waktu Antam naik, banyak banget orang yang jual Antam, berkilo-kilo dijual. Pak ini nanti susah loh Pak kita jualnya. Nggak apa-apa, nggak laku aku simpan. Aku bilang gitu. Loh, berarti kan aku beli Antam dengan harga buyback Antam, walaupun nggak laku dijual ya. Mana bisa kamu beli Antam dengan harga buyback? Kan nggak mungkin dong. Ngerti nggak? Jadi bisnis pusat emas adalah bisnis buat Andrew DCA emas, tapi DCA itu daily. Dan di harga buyback menarik banget dong. Iya kan? Investasi emas Antam bisa dapat di harga buyback gitu loh. Tapi kalau emas Antamnya turun, rugi ya nggak apa-apa. Daripada kamu beli harga Antam terus turun, lebih rugi dong. Nangkep gak sih? Nanti diedit yang ada coretan-coretannya Leon yang biasa yang jago banget itu.
Kayak boleh nih nanti mari kita eksperimen gitu kan. Mana yang paling cuan? Jual emas ke Antam atau jual emas ke pusat emas kan? Jadi kalau spreadnya orang jual emas Antam ke aku itu, spreadnya itu kecil aku. Kecil banget lah, bisa 1 banding 1. Berarti dia tunggu, enggak dong. Tapi aku jualnya kan harga Antam, jadi masih ada spreadnya. Tapi yang beli kan enggak sebanyak itu. Tapi kalau spread perhiasan jauh lebih gede. Jadi aku lebih suka orang jual perhiasan. Jadi karyawanku di pusat emas itu dapat bonusnya itu kali 2 kalau orang jual perhiasan per gram. Kalau orang jual Antam, dia bonusnya cuma 1 kali lipat gitu loh. Jadi setiap hari itu reportnya ke aku itu ada LM dan perhiasan. Aku pisahin karena kalau LM kurang happy. Lebih happy perhiasan. Jadi karyawanku juga kurang happy karena dia bonusnya lebih gede yang perhiasan. Tapi gampang kalau misalnya LM kan is very liquid mungkin kan lebih gampang kan? Semuanya segampang sih. Cuman kan ya kalau LM kan nggak mungkin kita ambil spread gede gitu loh. Iya. Kalau perhiasan ya kita ambil spread karena perlu mesin. Gak punya alternatif juga kan? Karena kita punya mesin kan. Terus pada saat kita lebur juga ada spread ada penurunan, semua itu prosesnya ribet lah. Kalau Antam cuma beli jual gitu doang. Semua orang bisa gitu. Jadi berarti lu udah beli, abis itu lu leburin sendiri. Terus lu jadiin apa? Nah, jadi kalau orang jual perhiasan itu kita lebur itu ada penurunannya tuh. Misalnya ngerti. 700 tuh. Kita lebur tuh nggak dapat 700. Ngerti. Bisa 680, bisa 650 kadang-kadang, bisa 620 kadang-kadang, tergantung dari berat batu, tergantung dari ada campuran apanya gitu kan. Nah, sekarang kalau aku lebur kan jadi emas 24 karat tuh. Nah, sekarang lagi cari kerjasama orang yang bisa bikin jadi kayak logam mulia Antam. Tapi mereknya Pusat Emas. Jadi nanti jualannya Pusat Emas. Jadi nanti kalau ada yang punya perusahaan bisa bikin gitu, kontak aku. Ini ada satu, udah coba bikin sampel. Nanti jadinya kira-kira kayak gini. Ini leburan dari emas yang lu putar. Enggak, ini masih sampel. Jadi nanti kayak gini lah. Nyanyiin Antam, maaf ya Antam ya. Iya. Jadi nanti muter gitu loh. Jadi nanti muter. Muter itu orang jual perhiasan, aku lebur, aku jadiin cukim 24 karat. Dari 24 karat itu jadi merek Pusat Emas lagi. Pusat Emas orang diinvestasikan. Jadi nggak perlu dijadiin rupiah, jadi emas terus gitu. Jadi ini spreadnya nambah lagi di sini. Kalaupun nanti merek Pusat Emas ini kan baru nanti. Orang kan lebih percaya Antam ya. Tapi kalau percaya Ko Andrew boleh beli merek Pusat Emas. Kan buybacknya rencana jual kalau kan banyak UBS dan lain-lain itu semua harganya lebih murah dari Antam kan. Buybacknya juga lebih murah gitu loh. Aku nanti rencananya nggak mau. Aku maunya harganya sama kayak Antam. Nggak laku nggak apa-apa. Aku rencana gitu. Buybacknya sama, harga jualnya sama kayak Antam pokoknya. Nggak laku nggak apa-apa, aku simpen. Pokoknya lu ngikutin harga Antam. Jualnya berapa ngikutin Antam, belinya berapa ngikutin Antam. Iya gitu aja udah. Nggak ada yang beli dong, orang lebih milih Antam. Loh sama-sama emas kok. Kalaupun nggak laku nggak apa-apa, aku simpen emas juga. DCA emas deh. Gitu kira-kira. Cuma DCA-nya 1 kilo per jam. Tapi lu sampai sekarang kan masih beli terus berarti kan? Sampai sekarang masih beli terus. Rencana jualnya jadi ini, jadi pas merek. jadi ini. Jadi tapi waktu lu ngebikin Pusat Emas, udah ada rencana ini. Udah rencana, oke, waktu gue bakal beli dulu, one day nanti gue bakal cari cara untuk leburin untuk jadiin mereknya Pusat Emas. Ada kayak gitu atau enggak? Enggak, tadinya dikasih tahu orang, nanti kamu bikin gini. Aku bilang, enggak lah, repotin aja, effortnya gede banget. Gitu, aku pertama bilang gitu. Terus setelah menjalani 6 bulan itu, oh ternyata effortnya gede itu kalau kita pengen laku. Kalau kita mikir nggak laku ya udah nggak apa-apa sih. Jadi kalau laku bagus nggak laku ya udah emas. Apa pusingnya beda loh sama Sinar Mutiara. Kalau Sinar Mutiara handphone nggak laku pusing ya minta ampun. Emas nggak laku nggak apa-apa. Hoax aja gitu. Iya. Tapi gue pengen belajar ini deh. Ini buat edukasi buat teman-teman ya. Misalnya ada orang beli emas LM. Misalnya LM ini let's say 100 gram gitu. 1 kilo supaya gampang. Let's say 1 kilo gitu misalnya. Abis itu dia misalnya beli perhiasan 1 kilo juga gitu misalnya. Berapa sih selisih antara harga LM dan harga perhiasan yang isinya kadarnya tuh dua-duanya 1 kilo emas? Soalnya kan misalnya contoh misalnya ini 1M, ini misalnya 2M. Berarti kan yang perhiasan 2M ini one day kalau misalnya dijual ke lu, pasti kan lu nggak bisa memberikan harga untuk cara dia bikin perhiasannya bagus segala macam kan. Lu pasti jualnya ya baliknya ke 1M lagi kayak gitu kan kira-kira. Berapa sih selisihnya gitu? Tergantung tokonya kan, tergantung mereknya juga. Biasanya kayak gimana? Oh, biasanya ya. Gede loh, selisihnya 100 poin. 100% Bukan, 100 poin itu berarti kalau kadar 700
800 berarti. Jadi 15% tuh. Jadi kadar 700 itu 70% emas. Jadi kalau harga emas 2 juta nih ya, kali 70% kan berarti 1.400.000. Dia jualnya dengan 80%. Oh, berarti jualnya 1,6 gitu maksudnya. Ya, berarti segitu 15% dong berarti selisihnya. Tapi itu lebih parah lagi misalnya kadarnya 400. Jualnya tetap 500. 20% lebih tuh. Oh. Pokoknya nambah 100 itu, nambah 10% itu. 10% kadar itu. Jadi kalau misalnya lebih kecil lebih mahal. parah lagi dia. Selisihnya, spreadnya. Jadi mendingan kalau mau beli perhiasan emas sekarang pengen pakai, cari yang kadarnya gede. Supaya spreadnya nggak terlalu gede. Iya, gitu. iya. Atau enggak ya beli LM sekalian. Kan mau pakai, kalau mau pakai kan nggak bisa. LM gitu. 1 kilo jadi kayak gitu. Ntar kalau merek pusat emas kayaknya udah iklan terus. Padahal belum ada. Iya. Ini luar biasa gini sih. Tadi kan yang gue sempat bilang emas ini kan lagi ATH ya, super ATH gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin dari IDR ya kan, Indonesia pakai rupiah gitu kan. Dan ternyata ya pilihan Andrew ini mengalahkan S&P 500, ngalahin Pani, ngalahin Bitcoin tahun ini year to date gitu ya. Jadi makanya gue bilang kapan buka kelas emas. Tapi waktu lu launch ini, apakah lu ada sebuah lu planning itu kah? Oh ini nih kayaknya market lagi bagus pusat emas, makanya gue pengen koleksi. Tapi kayaknya gue bisa koleksi dengan cara yang lebih murah, beli spread yang dengan harga belinya emas, dengan gue pakai pusat emas gitu. Apakah lu ada kepikiran kayak gitu? Kayak ini short term bakal bagus nih gitu dari segi market emas. Nggak ada. Aku cuma mikir bisa beli emas dengan harga spread. Pakai skill yang di pusat gadai. Karena kan butuh skill tuh. Butuh buka outlet gitu kan. Survei outlet yang mana. Itu kan butuh skill. Timnya udah ada semua di pusat gadai kan. Kalau mulai dari nol ya mungkin lebih susah trial errornya. Jadi nothing tulus. Anggap beli emas diskon. Kalau emasnya turun gimana? Ya udah nggak apa-apa. Misalnya gini. Emasnya spreadnya 5% misalnya. Kita beli 95%. Terus kalau turunnya 10% berarti rugi dong. Rugi 5%. Ya mending daripada rugi 10%. Kan gitu kan. Jadi mikirnya gitu sih. Jadi kalau naiknya 5%, kan untungnya 10%. Gitu aja sih mikirnya. Jadi belum bisa orang aku yang untung dari emas untung 30% itu nyarinya nggak pernah gitu. Lu nge-cap nggak sih? Misal per hari gue cuman bisa beli 20M gitu misalnya. Atau berapa, ada capnya nggak? Ya kalau bisa 20T lah ya. Kalau ada Enggak ada cap lah. Semakin besar ya semakin ramai berarti bagus. Kita iya tapi kan lu kan talangin terus lu gak jual. Lu kan cash outflow. Ya gak mungkin orang jual 1T lah. Paling pol waktu itu 2M satu orang. Enggak, kalau misalnya sehari kan lu kan pusat emas cabangnya ada di mana-mana. Enggak, baru 5 outlet. Ada 5. Baru 5 ya. Tambah banyak. Ya makanya dengan itu nanti pakai merek pusat emas itu kan muter ya. Muter. Yang beli pusat emas itu kan muter kan. Orang kan ada yang mau investasi kan. Jadi diharapkan nanti orang jual perhiasannya tuker sama yang pusat emas itu. Terus buybacknya bagus juga kan. Terpercaya ada outletnya gitu loh. Kan Antam ini kan outletnya di mana? Dikit banget. Kalau pusat emas nanti outletnya ada 100-200. Terus investasi di sana dia buyback ada outletnya lebih terpercaya kan. Harapannya jangka panjangnya gitu. Dan masyarakat invest juga enak kan. Bisa di buyback kapanpun. Apakah rata-rata ya orang yang datang ke pusat emas itu tahu itu punya Andrew? Tahu, 90% tahu. Gitu. Aku juga kaget sih. 90% tahu loh. Nanya, 90% nanya. Ini kok Andrew-nya ada nggak ya? Aku mau foto gitu. Emang masa aku jaga terus? Pasang aja poster ke Andrew di sana. Oh, lu ada poster? Iya, ada poster. Iya, pasang akhirnya sekarang. Banyak nanya, pasang aja di sana supaya dia tahu ini gitu. Jadi sekarang setiap cabang itu ada poster beneran. Iya. Soalnya kalau sekarang orang investasi Antam itu, beli Antam itu di Antam itu kosong kan. Gak bisa. Oh iya, maksudnya kosong apa maksudnya? Mau beli Antam di Antam nih, gak ada. Di Antam tuh gak ada. Oh gitu. Lu harus antri 3 minggu katanya. 3 minggu 21 hari kerja. Terus satu orang dibatasin 1 kilo. Kayak direpotin banget gitu. Akhirnya toko-toko emas ini menjual Antam itu ditambahin dari harga Antam. Gitu loh. Jadi kan nggak fair ya orang jadi kalau beli udah kena spread naik kan. Jadi dengan adanya nanti aku bikin pusat emas itu kan samain nama Antam dan selalu ready kan menarik gitu loh. Lu kepikiran ini tuh kayak gimana mas ya? Maksudnya apakah along the way setelah lu menjalankan pusat emas, ada banyak nih diterima dengan customer dengan baik, jadi koleksi emasnya banyak gitu. Habis itu lu baru punya ide ini atau sebelum lu mulai pusat emas lu udah kepikiran sampai sini? Enggak, setelah menjalanin
terus lihat Antam ini, wah luar biasa, emas 2 juta dijual 2.200.000. 200.000-nya ini cuma jualan trust. Nah, Pusat Emas dapat punya trust sekarang, mulai bangun trust kok. Ya trustnya di sini, kapanpun kamu buyback aku bisa. Kapanpun kamu beli ada, karena enak. Jadi itu kepikiran tengah jalan yang orang-orang mulai nanya, orang mulai, kan rame banget, Pusat Emas ini rame banget Leon. Nggak sesuai perkiraanku, rame banget, baru buka, ini kemarin baru buka di Mall Arta Gading, langsung rame banget gitu loh. Berarti kan dapat trust dari orang gitu loh. Kalau ya dimanfaatkanlah trustnya ini, langsung kita jual emas aja sekalian gitu. Yang lebih sering apa? Jual perhiasan atau jual LM? Perhiasan. Perhiasan. Perhiasan lebih banyak. Karena kan LM itu orang bisa jual di mana aja, bedanya kan dikit kan. Yang tadi aku bilang misalnya buyback Antam itu 2 juta, aku juga belinya 2 juta kan. Tapi kalau dia di toko-toko emas kenalannya itu paling dibeli 1980, 1990, ya beda dikit ya udahlah di kenalannya gitu. Tapi kalau perhiasan di toko-toko emas tempat temennya lainnya itu belum tentu punya mesin, bahkan rata-rata belum punya mesin gitu loh. Kenapa mereka nggak mau invest di mesin? Kalau dia invest di mesin, nanti dia jadi bisa baca karat. Bukan ya, maksudnya gini, ini gue ngomong sebagai orang yang nggak ngerti bisnis emas ya. Maksudnya kalau misalnya gue sekarang punya toko emas, ya pasti gue mau bisa baca karat dong, dan gue pasti bisa perlu Okay. Kenapa mereka nggak? Oke, ini nggak semua toko emas ya. Aku udah mulai dimarahin sama toko-toko emas nih. Oke. Tapi ini nggak semua toko emas. Tapi ada toko emas yang begini di negeri Konoha itu ya. Emas 700 nih, 70%, ya kan? Tahunnya 700 itu kan digosok, di batu digosok, terus ditetes, semakin cepat hilang reaksinya itu semakin cepat, maka semakin kecil kadarnya. Semakin lama semakin gede kadarnya. Jadi kalau orang udah jago tetes, oh ini 700 nih. Berarti kalau aku nanti lebur, kira-kira dapatnya 660, 670, gitu kan? 66-67%. Aku belinya berarti harusnya kalau mau ambil spread 60 aja, gitu kan? Supaya dapat untung 7%. Tapi iya kalau 700. Ini kan feeling-feelingan. Udah main aman 600 deh. Terus aku ambil spread 50. Aku tawar aja 500 deh. Loh salah nggak dia? Enggak. Kan feelingnya takutnya nanti dia bilang 700. Begitu dilebur. Loh kok 550 rugi nih. Dari pengalaman gitu. Jadi main aman. Jadi ditawar 500. 70% itu ditawar 50%. Rata-rata orang mau. Karena orang juga nggak tahu berapa karatnya. Lah kalau dia punya mesin. Dikasih lihat 70%. Lah kenapa kamu tawar 50%? Jadi ini kan tadinya udah enak gitu loh. Tapi nanti lama-kelamaan ke depan dunia makin transparan kan. Jadi kalau nggak ada mesin orang nggak mau jual lah. Atau gini deh, kamu cek aja di pusat emas. Kalian yang punya, kalau toko emas langganannya kan nggak punya mesinnya tuh. Ke pusat emas cek doang aja. Setelah kamu tahu karatmu berapa, nggak usah dijual di pusat emas, pulang aja. Catat karatmu berapa. Seumur hidup kamu tahu itu karatmu berapa. Jadi kalau kamu jual di toko emas, kamu udah tahu karatmu berapa. Enak kan? Soalnya mesinku banyak, Leon. Beli terus kan aku. Dipakai nggak dipakai, bayar listriknya sama. Jadi silakan kalau mau ayo, gratis. Iya. Oh berarti yang sebelumnya itu mereka nggak punya. Ya bisa jadi supaya mereka bisa mendapatkan higher margin, salah satu contohnya gitu kan. Tapi dengan lu punya sekarang ya mereka pasti dituntut buat beli juga kedepannya kan. Kalau terlalu banyak orang yang minta kan, saya mau lihat dong di mesin berapa karat. Kalau banyak yang minta gitu ya terpaksa nanti orang semuanya beli. Itu mesinnya harusnya sama. Maksudnya kayak mesin itu margin of error-nya itu harusnya tidak ada gitu maksudnya. Nggak ada, iya. Nggak ada. Mau mesin Cina, mau mesin Amerika, nggak ada. Tapi mahal kan mesinnya itu, 400-an ya. Iya. 5 lebar kali ya gue bro. Tapi maksudnya lu pelajarin ini dari mana? Kayak tentang emas, bahwa ini tuh bisa ngetes itu, bisa kan lamanya kan digadai. Bahwa ada celah di pasar ini, itu belajarnya tahun dari kapan gitu? Karena digadai udah terima emas selama 1 tahun, jadi udah mengerti tentang emas lah. Tentang emas lumayan ngerti lah. Nggak sejago toko-toko emas yang udah puluhan tahun, tapi lumayan ngerti lah. Terus begitu ada si anak BBKA, komunitas belajar bareng Ko Andrew itu kan, salah satu muridnya itu minta ketemu cuma buat kasih ide ini. Kok ini tuh bisa loh kok, gitu, kayak gini. Terus aku bilang gini, waktu itu. Bisa apa nih mas? Maksudnya bisa loh ada bisnis kayak gini tuh ada. Oh ini gitu. Berarti ini tuh ketemunya sebelum ada pusat emas? Iya. Oke. Dikasih tahu bisnis seperti ini tuh ada loh kok. Aku bilang, lo ngapain bisnis kayak gini? Kalau kamu memang mau jual emasmu, gade aja di BGI.
gadai aja di pusat gadai, udah nggak usah ditebus, nggak apa-apa kok. Kan dapat duit juga. Terus dia menyadarkan aku, nggak bisa kok. Kita itu orang Indonesia, kalau mau utang, ya utang. Kalau mau jual, ya jual. Nggak bisa dong utang sengaja untuk nggak dibayar. Masuk akal juga ini. Secara psikologi masuk akal juga gitu. Akhirnya mempelajari lebih dalam. Tapi kalau misalnya di PGI, kalau misalnya orang sekarang jaminkan emasnya, apakah harganya itu sama dengan yang Antam? Atau dibedain? Beda dong. Beda. Maksudnya ininya, plafonnya. Sama dengan? Sama yang harga buat buyback di pusat emas. Misalnya di pusat emas, lu bayar 2 juta gitu. Okay. Nah di PGI lu kasih pusat emas dong, bukan di Antam. Iya. Beda. Tapi kan pusat emas sama Antam sama harganya. Yang Antam, merek Antam. Kalau sorry, yang perhiasan. Oke. Iya. Beda. Beda. Rate-nya PGI sama pusat emas beda. Karena di PGI masih pakai batu kosong. Kalau beli 400 juta kali berapa cabang? Iya. Kali 1000 cabang 400 M. Cuma buat kalau misalnya 2000 cabang 800 M cuma mesin doang. Bentar lagi bisa buka pusat mesin gitu. Tapi lagi pesen untuk ya masing-masing nanti setiap provinsi kasih mesin satu untuk gadai pakai mesin nanti. Pelan-pelan lah. Karena di Pegadaian Hijau juga belum pakai mesin kan. Sebenarnya kalau kayak gitu daripada ke PGI gadain emasnya langsung aja ke pusat emas. Jual. Langsung aja sebenarnya kan ya jual. Karena kalau misalnya mau itu ya beli lagi. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Harga segitu. Oh iya, oke. Orang kan kadang ada sentimental value kan. Emasnya ini dari kapan. Dia mau tebus dong. Iya. Soalnya itu perhiasan. Dikasih siapa. Dia pengen tebus. Iya, oke. Antam juga gitu. Kalau dikasih orang nggak mau dia. Ada nomor serinya kan. Nggak mau dong dia ganti. Jadi sentimental value masih ada ya ke pusat gadai lah. Antam pun mereka pengen mungkin ya nggak tahu ya. Kalau namanya dikasih sama zaman dulu orang tua lu misalnya gitu. Ini gue ngelihat datanya ya. Ini tentu kalau misalnya kita ngomongin emas dalam waktu belakangan ini ya, misalnya 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, apalagi kita ngomongin 1 tahun terakhir, itu kan lagi naik-naiknya gitu, harga emas gitu kan. Pokoknya sekarang orang kalau misalnya beli emas, wah mereka jenius lah gitulah. Tapi kan pernah juga gue nge-track sebuah data dari tahun 1980 sampai tahun 2000. Harga emas itu sideways selama 20 tahun gitu. Belum tentu harga itu up only gitu maksudnya. Nah what if emas itu tuh bakal sideways selama 20 tahun ke depan? Apakah lu udah siap gitu? Wah gue beli. Sangat siap. Justru kalau emas naik gini ya, ada perasaan normal manusia ini. Tahu gitu gue masuk dari dulu ya. Itu ada perasaan aku gitu loh. Dalam 1 tahun ini kan 1,5 tahun ini kan kali 2 ya. Mungkin ya kali 2. Coba 1,5 tahun lalu masuknya ya. Jadi kayaknya udah jangan kenceng-kenceng lah naiknya. Gue belum masuk banyak nih gitu loh. Normal. Di investasi kan juga gitu kan. Kalau lihat suatu yang lompat kan kayaknya tahu gitu gue masukin dulu. Karena bukan tipe all in aku. Jadi kalau naik terlalu kenceng itu pasti ada perasaan tuh. Tapi sekarang udah benar dia. Sekarang entry-nya udah pas. Oke, berarti udah triliuner dengan harganya emas tambah triliuner lagi. Bagaimana Ko Andrew tetap jadi orang rendah hati dan family man kalau misalnya dengan duit yang segini? Nggak ada hubungannya ya duit sama rendah hati. Kadang-kadang kan ada lah. Kadang-kadang orang apalagi kalau misal OKB, first gen, dapat duit kayak gini, tiba-tiba lu setahun dapat kekayaan. Kalau misalnya ini kan praktik lu dapat 40% dalamnya tuh YTD sekarang 9 bulan. Iya. Itu kan biasanya orang yang nggak rendah hati itu satu bawaannya mungkin. Punya duit, nggak punya duit, sombong itu ada loh. Bukan karena punya duit sombongnya gitu loh. Tapi kalau dia sombong gara-gara punya duit, itu rata-rata dia dapat duit terlalu cepat. Jadi dia nggak bisa nahan. Normal aja sih, nggak apa-apa sih. Nanti kan juga, misal sombong nih nggak bisa nahan nih. Setelah sombong, lama-lama bosen juga lah sombong dia. Atau bisa digebuk market. Enggak lah, memang walaupun dia lompat dapat duit, terus duit kaget, dia nggak siap etikanya, terus dia jadi sombong. Sombong itu juga nggak bisa terus-terusan sombong, dia capek juga. Semua orang udah tahu kamu naik mobil itu, kamu mau ngapain lagi gitu loh. Mau gimana terus? Lama-lama juga habis juga sombongnya, biarin aja sih. Gitu. Tapi kan kayak ada orang juga yang nggak habis bro. Oke, pertama gini, apakah lu pernah melewati periode kesombongan? Nggak pernah lompat duitku. Kalau mungkin lompat kali 3 gitu mendadak mungkin langsung beli PJ ya.
Ayo Hengki, bikin sombong. Ayo Hengki. Aku lagi cari orang buat yang mau patungan beli biji. Bisa nyombong bareng nanti. Iya. Jangan kelihatan nomor ini ya, plat nomor ya. Jadi beda-beda, cari angle yang beda-beda. Terus sebelum dipakai sama lo, catnya dirubah dulu ya. Ada stiker dulu. Iya. Ya tapi apa ya, kan pasti lu lihat lah kayak orang sekitar lu yang kekayaan kayak gitu ya, kebanyakan berarti typically gara-gara ada lompatan itu gitu. Iya, dan aku selalu merasa normal ya, itu manusia normal sih, namanya aja OKB kan, orang kaya baru kan. Jadi kalau baru terus dia kaget masih ada masa transisi ya nggak apa-apa lah ya. Ya nggak semua orang kaget itu dia sombong, tapi kalau yang kaget sombong ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Ya. 5 hal penting dalam hidup yang baru tahu setelah jadi triliuner. Apa yang berubah? Atau apa yang lu baru tahu gitu? Pada saat setelah jadi triliuner. Ternyata hidup itu nggak semua melulu tentang uang. Gitu. Itu kena banget nanti. Pada saat kalian terlalu fokus cari uang, mengorbankan segalanya, di saat kamu dapat, kamu akan menyesal itu. Kapan lu aware tentang itu dan kenapa lu punya wisdom itu? Apa yang bikin lu realize wisdom? Setelah hidup cukup dan nyaman, ternyata baru tahu uang itu bukan segalanya gitu loh. Bahkan itu hal kecil lah. Nggak nyampe 50% di hidupmu kamu punya banyak uang itu terus kamu enak, enggak sih? Gitu. Emang apa yang 50% lagi apa? Banyak dong. Satu, kesehatan misalnya, family, terus punya temen banyak, temennya juga yang asik. Nyari temen yang cocok sama kita juga butuh waktu kan. Nah, kalau kamu punya duit semuanya temen, nggak ada yang suka sama kamu, cuma suka uangmu doang, ya kan? Family juga kamu nggak ada family time, kesehatan juga nggak pernah dipeduliin. Buat apa uangmu? Berarti kalau misalnya sekarang yang emas ini ya, lu itu berarti semua dari cash flow bisnis lu emang lu udah peruntukkan buat ini kah? Lu berarti mengurangi ini dong, mengurangi yang tadinya awalnya masuk ke deposito, lu kurangin lu emas. Ya cash lah. Ya cash di awalnya tuh bingung mau diapain gitu. Bisa jadi kan gini, bukan cuma mengurangi. Misalnya tadinya harus nambah deposito, jadi nggak nambah deposito. jadi emas, bisa jadi gitu. Jadi nggak ngurangi depositonya. Berarti ini macam belum ngurangi depositonya guys. Berarti belum rame itu loh. Tadi kan lu sempat bilang kan pusat emas itu bertumbuh di luar dari perkiraan. Emang apa perkiraan awal dan apa yang terjadi? Jadi aku kan diceritain ya, karena ada kompetitor juga kan. Pusat emasnya ada kompetitor lah, udah lama berdiri. Dia itu omsetnya segini. Aku bilang, wah gila keren banget ya omset segitu ya. Kayaknya oke 3 tahun lagi aku kejar bisa nih. Ternyata setelah buka bulan pertama tuh, sepinya minta ampun bulan pertama. Gak ada yang jual. Sampai aku pick up ke rumahnya dia loh. Saking, ya kamu pick up aja lah. Nama karyawan, kamu pick up deh jauh-jauh. Gak apa-apa deh, kamu bawa mesinnya. Yang penting ini untungnya bulan ini cukup buat bayar gajimu. Aku bilang gitu. Oke Pak, kita pick up Pak. Terus bulan kedua rame, bulan ketiga super rame langsung. Terus baru aku mikir, ternyata bener bisa ini revenue segini. Gak usah nunggu 3 tahun. Udah tercapai 3 bulan? Enggak, maksudnya kan dia outletnya banyak. Maksudnya kalau aku outletnya banyak bisa tercapai gitu. Pelan-pelan lah, nggak buru-buru juga sih. Nggak usah buru-buru, sekarang udah 5. Menurut lu ya, apa yang mengakibatkan itu bisa tercapai dengan lebih cepat daripada awalnya yang diprediksi? Trust. Ini jualan trust ini. Orang itu nggak tahu emasnya itu kadarnya berapa. Misalnya nih, ini kadarnya keluar di mesin 68%. Tapi yang punya tempatnya itu bukan siapa-siapa. 68 nih. Gitu. Leon misalnya datang ke situ, 68 nih. Sama Leon datang ke tempatku, 68 nih Leon. Leon akan lebih percaya Andrew bener nih. Padahal sama mesinnya. Tapi kan Leon ini punya Andrew pasti bener gitu kan. Merasa ada perasaan itu. Jadi karena jualan trust dan selama ini personal brandingnya aku itu orangnya apa adanya. Rugi bilang rugi, untung bilang untung. Apa adanya. Jadi orang mungkin percaya ya. Udahlah di Andrew aja terserah lah dia kadarnya berapa. Orang aku lihat sendiri kok. Ini ya mesinnya sih iya. Rata-rata gitu. Oh rata-rata mereka nggak. Udah dikasih foto mesinnya ini segini. Rata-rata nggak peduli. Gitu. Dan aku memang ngedepankan banget, prioritaskan banget transparansi. Kemarin ini Leon, beneran nih. Kemarin atau 2 hari lalu. Kan setelah emas masuk, terus masuk di belakang audit kan. Di audit beratnya bener nggak, kadarnya bener nggak gitu loh. Di audit takutnya karyawan yang di depan ini salah.
Tapi auditnya kan selesainya H+1 dong. Orang udah pulang. Pak, ini ditemukan kesalahan, Pak. Ada yang beratnya 3,7 gram, kita bayar dia 2,7 gram, Pak. Pure kesalahan dari karyawan kita, ada 2 barang. Satunya berapa gitu. Tuker gitu maksudnya atau apa? Enggak, salah input gitu loh. 3,7 di input 2,7 kan dia rugi 1 gram dong. Iya, iya. Nah itu ada 2 barang waktu itu lumayan kan. Orangnya kok nggak tahu ya, nggak peduli gitu loh. Terus gimana nih Pak? Ya kamu telepon orangnya lah, balikin duitnya dong. Minta maaf loh. Udah balikin duit minta maaf. Kenapa? Aku mau ngajarin karyawanku transparansi dan integritas gitu loh. Ya udah ditelepon orangnya. Ditelepon orangnya, kamu jangan ngerepotin dia suruh datang ke outlet ya. Kamu yang salah. Uangnya kamu transfer ke dia atau kalau perlu kamu bawa uangnya ke rumah dia, kamu yang ngejar dong. Masih untung kamu salahnya ini kelebihan, jangan sampai kekurangan. Malu. Nah, dengan itu karyawanku juga merasa, wah, bosku ini integritas tinggi. Jadi aku bener-bener harus sesuai. Mestinya segini aku akan ngomong segini. Dan aku percaya dengan value seperti itu, nggak usah buru-buru gede, aku akan mengalahkan semuanya. Ya, soalnya di konsistensi dikasih unjuk seperti itu. Iya. Gitu. Terus reaksi orangnya kayak gimana tuh, customer-nya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Karyawannya lagi dijalanin, nggak tahu nih. Iya. Biasanya kalau misalnya customer datang ke Pusat Emas, itu alasan jualnya itu apa sih? Apakah mereka itu BU pengen ikut partisipasi di IPO-nya emas gitu atau apa gitu biasanya? Aku juga nanya itu ya. Tapi nggak enak ya. Aku kadang ngobrol itu jadi aku kayak gimana ya? Aku nanya, kamu ngapain mau jual emasnya? BU kan nggak enak kan? Dan orang juga ngomong BU nggak enak kan? Jadi aku selalu setiap ketemu sama pelanggan, itu aku bilang mau jual, misalnya bawa perhiasan, kamu jual emas ya? Mau tuker antam ya gitu loh. Jadi aku nggak mau nyenggol egonya dia juga lah. Dan karyawanku semua aku ajarin gitu lah. Entah dia BU atau dia mau tuker investasi. Jadi kita positive thinking terus aja, dia mau tuker investasinya. Dari emas perhiasan mau dibikin logam mulia. Dari emas perhiasan mau beli Bitcoin, silakan lah. Gitu. Lu berarti menyediakan trade jadi itu kan jadi LM antam iya, itu tadi ya? Iya, banyak sih orang yang tuker perhiasan jadi antam. Oh. Karena orang zaman dulu itu kan dapat perhiasan banyak banget tuh. Waktu nikah gitu. Kok nggak dapet ya? Loh, waktu nikah itu loh yang dikalung-kalungin. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Kan katanya banyak, mana banyak juga mau dong. Ya nggak tahu, mungkin dikasih neneknya apa dikumpulin terus kan nggak dipakai juga zaman sekarang, pakai perhiasan udah nggak zaman mungkin ya. Terus akhirnya dikumpulin semua, pusing, udah tuker jadi LM aja deh. Bahkan istriku Leon, waktu aku tepai-tepai itu dia bilang, udahlah kamu jual aja lah ke Pusat Emas, tuker LM. Aku sendiri jadi klien gitu. Udah ditukar? Belum. Ya langsung lebur aja lah. Tapi kan nggak enak ya, kayak dikasih saudara kita lebur gitu. Kalau nggak punya duit atau mau tuker investasi nggak apa-apa gitu. Ini biarin lah. Nggak banyak juga sih. Ada nggak sih customer yang bawa emas palsu gitu? Ada. Terus pasti ketahuan. Pasti. Kan gini. Mesinnya XRF itu cuma bisa melihat lapisan emas doang. Jadi kalau lapisannya itu emas, dalamnya itu bukan emas, mesinnya akan membaca itu emas. Jadi kita udah tahu tuh bentuknya ini itu sepuhan. Jadi kita bilang, oke, ini harganya segini kalau asli. Kita tahu palsu atau aslinya, kita gunting, kita lihat dalamnya. Oh, setiap LM yang lu beli berarti? Enggak, kalau LM rata-rata asli. Kita tahu bentuk mana yang ada kemungkinan sepuh. Oh. Jadi kita langsung gunting, kita lihat dalamnya kita masukin ke dalam mesin XRF, ketahuan tuh. Jadi kalau dia bilang, oh nggak mau digunting, lo kan aneh. Orang dia mau jual kok nggak mau digunting? Kan gitu kan. Oh, lu udah kasih harga, iya. Gue beli segini ya. Kalau dalamnya emas juga, gitu. Oh, jadi rata-rata digunting gitu. Semuanya digunting pasti dong. Sebagian kecil banget, karena kita tahu mencurigakan itu bentuknya. Oh, gitu. Kalau LM asli lah, rata-rata asli. Susah. Nggak bisa disembunyiin, ditutupin. Susah, itu rapi banget ya. Ya mungkin ya kalau yang jual gede gitu dan orangnya nggak kenal siapa, ya kita minta gunting lah walaupun LM. Oh, iya. Apa reaksi mereka waktu mereka tuh tahu ini tuh nggak real? Apakah beneran ada yang dengan intent untuk menipu atau rata-rata mereka juga nggak tahu bahwa itu tuh nggak asli? Rata-rata mereka bilang mereka ditipu. Nggak tahu sih. Iya. Tapi rata-rata mereka ngakuin kayak gitu. Iya. Nggak mungkin dong. Cuman kalau misalnya mereka udah gunting, ya pasti sebenarnya seharusnya mereka nggak tahu dong bahwa kalau mereka mau digunting, iya. Kalau misalnya mereka mau digunting kan. Tapi kan ada juga yang dicek langsung, oh ini palsu. Nggak usah digunting udah tahu.
memang bukan dilapis emas. Oh. Jadi memang bukan emas gitu loh. Kita cek udah bukan emas, ya udah balikin Pak. Mohon maaf ini bukan emas. Oke, gitu aja deh. Apakah ada resiko itu? Misalnya kalau misalnya kita ngomongin toko emas lainnya, ada nggak sih resiko di mana mereka tuh beli sesuatu yang bukan beneran emas gitu? Mungkin. Ada kemungkinan itu. Mungkin lah. Gara-gara apa atau apakah bisa lolos yang palsu gitu Bisa. Tetap bisa ya? Bisa. Jadi di pusat gadai aja kan nggak punya mesinnya nih. Dan nggak boleh digunting. Ya kan? Kalau orang gadai masa saya gunting? Saya mau gadai nih, saya curiga, saya gunting. Loh, saya mau tebus, kamu gunting gimana? Kan nggak bisa. Kan? Terus gimana? Nah itu, sering kena juga. Jadi mendingan kita tolak kalau yang mencurigakan. Oh. Jadi susah itu memang emas itu. Jadi kita coba, kita kan belajar, kalau aku kan belajar dari Pegadaian BUMN. Karena dia udah 100 tahun mengecek emas kan. Kita coba belajar dari sana, ini asli atau enggak. Dia bilang asli juga. Gimana? Terus belajar dari mana? Karena dia nggak punya mesinnya dan nggak boleh gunting gitu loh. Kalau boleh gunting gampang. Ya kalau boleh dikikir dalam gitu bisa. Tapi kan dia gadai gitu loh. Masa kita mau rusakin gitu. Jadi kita kadang kalau curiga banget kita bilang kita rusakin boleh nggak? Kalau nggak boleh ya silakan nggak jadi. Jarang lah. 1 dari 100 lah itu yang mencurigakan itu. Ciri-ciri khas mencurigakan maksudnya kayak gimana? Lapisannya kelihatan. Cincinnya tebal gitu kayak dilapis. Jadi kalau bukan emas nih ya. Kita mau bikin ininya emas supaya kalau digosok yang keluar tuh emasnya gitu. Berarti itu ditetesin emas tapi yang rapi. Pengrajin tangan kan. Ditetesin emas yang rapi banget bundar, tapi itu harus rapi banget supaya nggak ketahuan kalau ini tuh sepuhan, gitu, sehingga tidak dicurigain. Gitu. Pusat Gadai ada niat IPO nggak kok? Kamu ngantri nggak kalau aku IPO? Walaupun circle-nya itu udah orang-orang yang super agresif loh. Iya. Udah kenal Timothy, Iya. kenal Andre Hakim, sekarang kenal Hengki, kenal Bis Hugo, tapi masih stick 6%. Tapi tetap iri. Jadi orang audit datang ke PGI itu langsung minta handphonenya. Ada nggak judul gitu? Hari ini, kemarin, 2 hari lalu kita lihat. Loh kenapa kemarin dihapus? Ada apa ini? Berarti indikasi nih. Nggak ada batasan di industri ya. Misalnya ada nggak sih orang bilang, kok gue udah fokus di sini, tapi kayaknya salahnya bukan gara-gara gue deh, tapi salahnya kayak gara-gara industrinya tidak mendukung gitu. Tapi aku belum ketemu, ayo kalau ada buktikan gitu loh. Kalau ada buktikan mana usaha apa yang sepi gitu. Buka cabang pertama ini memang untuk memulai bisnis lah ya. Itu memang jauh lebih susah daripada kamu start mulai trading.